岩田、あなたの投資の真の価値。 Halo para sahabat setia dari YouTube channel PT Indotara Persada. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview kedua produk yang ada di samping kiri dan kanan saya. Penasaran produk apa yang akan kita bahas? Maka pastikan Anda menonton video ini sampai habis. Ya, pasti para penonton setia dari YouTube channel PT Indotara Persada sudah tidak asing lagi dengan kedua produk yang ada di samping kiri dan samping kanan saya. Ya, kedua produk tersebut adalah genset. Genset sendiri memiliki pengertian sebagai alat bantu backup ketika listrik di tempat para penonton padam ataupun di tempat para penonton tidak memiliki sumber daya listrik sama sekali. Maka, ketika hal itu terjadi, kedua produk genset ini adalah salah satu solusi yang cocok untuk para penonton. Sebelum para penonton melakukan proses pembelian genset, ada beberapa poin penting yang harus para penonton ingat, yaitu mulai dari kapasitas genset itu sendiri atau kapasitas di tempat para penonton, supaya agar para penonton tidak salah dalam melakukan proses pembelian generator itu sendiri. Yang kedua adalah voltase. Voltase juga mempengaruhi dalam proses pembelian generator. Dan yang ketiga adalah frekuensi. Dan pastikan 3 poin tersebut sesuai dengan kebutuhan para penonton sendiri. Nah, dari ketiga hal tersebut, poin yang tidak kalah penting juga adalah memilih tipe genset itu sendiri. Nah, sekarang kita akan lanjut membahas kedua produk unggulan dari PT Indotara Persada. Para penonton setia Indotara, sekarang kita akan membahas tentang kedua produk genset di depan saya ini. Nah, di samping kiri saya ini terdapat genset dari Iwata, generator dengan tipe PWM12OL, dan di sebelah kanan saya ini terdapat genset dengan tipe silent PWM12SL. Nah, yang paling membedakan antara kedua tipe ini adalah yang tipe SL ini memiliki kode silent dan yang sebelah kiri saya OL memiliki tipe open. Untuk kedua produk genset ini disupport langsung engine dari Iwata dan memiliki replacement sekitar 954 cc. Tentunya dari segi suara, yang tipe silent ini pasti lebih rendah. Untuk tipe silent ini memiliki output sekitar 69 desibel dengan jarak 7 meter. Dan untuk yang tipe open sendiri, dia memiliki output sekitar 82 desibel dengan jarak 7 meter. Dan juga untuk kedua produk atau kedua tipe ini memiliki output yang sama, yaitu dengan kisaran 10 kW. Dan konsumsi bahan bakar dengan beban maksimal itu sekitar 3 liter per jamnya. Nah, untuk kedua tipe yang ada di samping kiri dan kanan saya ini, yaitu tipe silent dan tipe open, dia memiliki kapasitas oli yang sama, yaitu 3 liter. Dan untuk berat, untuk yang tipe silent ini, dia beratnya sekitar 295 kg. Dan untuk yang tipe open ini, dia sekitar 170 kg. Jika para penonton bisa lihat sendiri, untuk kedua tipe genset ini sudah dilapisi oleh cat powder coating yang pastinya tahan karat dan awet untuk pemakaian jangka panjang. Dan di depan dari masing-masing produk genset ini memiliki tipenya masing-masing yang memudahkan para penonton untuk melakukan maintenance ke depannya. Untuk kedua tipe produk genset yang ada di samping kiri dan kanan saya ini sudah menggunakan mesin diesel yang pastinya berbahan bakar solar. Dan untuk sistem engine-nya sendiri, dia sudah dilengkapi dengan oil cooler, filter oli, dan full filter. Dan untuk sistem pendinginannya sendiri sudah dilengkapi juga dari air cooling yang pastinya untuk spare part-nya gampang ditemukan. Para penonton bisa lihat sendiri untuk kedua tipe genset yang ada di samping kiri dan kanan saya sudah dilengkapi dengan roda yang memudahkan para penonton untuk memobilisasi dalam pemindahan gensetnya. Dan pastinya untuk kedua tipe yang ada di samping kiri dan kanan saya ini, tipe PWM12 baik SL maupun OL, itu sudah dilengkapi dengan sistem electric starter yang pastinya memudahkan para penonton untuk mengoperasionalkan mesinnya. Dan untuk kedua tipe ini juga sudah dilengkapi dengan tambahan oil cooler. Oil cooler sendiri memiliki fungsi sebagai menstabilkan sistem pelumas agar pemakaian lifetime kedua genset ini dapat lebih lama. Nah, untuk genset yang tipe silent sendiri, dia di sistem kontrol panelnya sudah dilengkapi dengan sistem buka tutup seperti ini, jadinya lebih aman. Nah, sekarang kita akan membahas tentang komponen apa saja yang terdapat di kontrol panel dari genset tipe PWM ini. Kalau para penonton bisa lihat, di sebelah kiri atas ini dia adalah sistem starternya yang tadi saya bilang, dia sudah menggunakan electric starter, jadi sangat mudah dinyalakan.
Nah, yang samping kanan ini adalah alarm oli, yang ketiga adalah indikator power. Nah, kalau para penonton bisa lihat, ini juga ada indikator untuk voltmeter supaya dapat melihat tegangan dari genset ini sendiri. Dan yang selanjutnya adalah input ATS, jadi genset ini bisa digunakan pakai ATS juga ya, atau automatic transfer switch. Dan yang selanjutnya adalah circuit breaker atau pemutus arus. Karena genset ini adalah genset 3 pas, jadi dia sambungannya itu ada 3 dan 1 netral, yaitu RST dan 1 netral. Dan juga terdapat 2 buah soket yang ada penutupnya gini, jadi lebih aman ya. Nah, untuk kedua genset ini, dia memiliki voltase 380 volt atau 3 pas. Nah, salah satu keunggulan dari genset Iwata tipe PWM12 SL maupun OL, itu sudah dilengkapi dengan peringatan oil alert. Nah, alarm oli ini dia itu fungsinya untuk mendeteksi jika dari kedua mesin ini atau kedua genset ini kekurangan pelumas. Nah, jika alarmnya sudah menyala, si genset ini akan memproteksi engine-nya supaya mati sendiri. Jadi, untuk menjaga kestabilan engine dan lifetime yang lebih panjang. Nah, untuk bagian kontrol panel dari genset tipe PWM ini juga sudah dilengkapi dengan 2 buah soket dan terminal 3 pas. Nah, jika para penonton bisa lihat sendiri, untuk genset yang tipe PWM12 SL ini sudah dilengkapi dengan busa peredam. Fungsi busa peredam ini adalah untuk menahan getaran dan menahan suara agar tidak terlalu bising. Dan jika bisa dilihat dari dalamnya, terdapat beberapa komponen, yaitu mulai dari filter-filter, dan di sini juga terdapat pumping solar, yang dimana fungsinya untuk memompa solar. Dan yang di atasnya sendiri itu juga sudah dilengkapi dengan semacam cover gini ya untuk di bagian knalpotnya. Ini adalah untuk menahan panas yang dihasilkan dari knalpot itu sendiri. Dan untuk pengisian solarnya, untuk yang tipe silent ini terdapat di bawah ya. Ini kita bisa buka, lalu bisa ditutup dengan sangat mudah. Nah, untuk di bagian knalpotnya juga, itu dia pembuangannya ada di sebelah kanan ya. Jadi di samping begini, dan juga sudah diberikan lubang-lubang seperti ini untuk ventilasi udaranya. Jadi untuk keluar masuknya sirkulasi udara agar mesin terjaga dengan aman. Nah, tadi kan kita udah membahas yang tipe silent. Sekarang kita akan bahas yang tipe open. Nah, untuk yang tipe open sendiri dia memiliki dimensi yang lebih kecil ya. Kenapa? Karena dibandingkan yang tipe silent, yang tipe open ini tidak ada cover seperti busa peredam dan lain-lain. Jadi para penonton bisa lihat sendiri, untuk beberapa bagian memang dia lebih sedikit terbuka. Untuk pengisian solar, dia terdapat di atas sini ya. Dan ini juga terdapat indikator solarnya. Ini pengisiannya ada di sini, bisa dibuka tutup. Dan untuk engine-nya sendiri, ini kita bisa melihat dari dalam sini dengan cara ini bisa dibuka nih. Nah, jadi ini bisa dibuka, ini enak sekali. Jadi bisa melihat semua engine dan pastinya untuk maintenance ke depannya lebih gampang. Nah, kalau yang tipe open sendiri, dia sebenarnya untuk bagian kontrol panelnya ini kurang lebih hampir sama dengan yang tipe silent. Kayak di sini ada tempat starternya, dia masih elektrik ya, jadi masih sama kayak yang silent. Ada indikator oli juga, ada indikator power, ada voltmeter juga untuk dapat mengetahui tegangannya berapa, ada MCB untuk pemutus arus. Juga terdapat 2 stop kontak atau 2 soket ya. Ini ada penutupnya juga jadi aman. Dan ini juga genset yang tipe open-nya adalah 3 pas. Nah, 3 pas ini berarti terdiri dari 3 sambungan jalur dan 1 netral. Nah, untuk yang tipe open juga bisa para penonton lihat, dia sudah dilengkapi dengan penutup yang ada lubang-lubangnya seperti ini, yang dimana fungsinya untuk membantu proses pendinginan. Dan untuk sistem pembuangan knalpotnya atau mufflernya ada di sebelah kiri sini, jadinya lebih aman. Nah, untuk dimensi genset tipe open sendiri, dia memiliki panjang sekitar 91 cm dengan lebar 57 cm dan juga memiliki tinggi sekitar 80 cm. Untuk genset yang tipe PWM12 SL sendiri memiliki dimensi dengan panjang sekitar 116 cm dengan lebar sekitar 67 cm dan tinggi 85 cm. Tentunya untuk kedua tipe genset ini sangat cocok digunakan baik itu untuk rumahan maupun industri kalian. Untuk kapasitas tangki dari masing-masing
tipe genset ini, baik itu PM12 SL maupun tipe 12 OL. Untuk tipe PM12 SL memiliki kapasitas tangki yang sebesar 50 liter. Untuk kapasitas tangki dari yang tipe PWM12 OL ini memiliki kapasitas sebesar 25 liter. Untuk kapasitas sebesar itu sudah cukup untuk genset dengan kapasitas output sekitar 10 kW. Dalam paket pembelian genset Iwata PWM12 baik itu SL maupun OL, maka para penonton akan mendapatkan aksesoris sebagai berikut, yaitu beberapa kunci, dan terdapat juga ini adalah packing listnya. Ada dapat quality certificate juga, yaitu kalau produk ini sudah diinspeksi oleh Indotara Persada dan barangnya aman. Mendapat kartu garansi juga, dan mendapatkan manual book. Pastikan para penonton jika sudah melakukan proses pembelian untuk diperhatikan terlebih dahulu manual booknya, dan dapat kunci juga. Untuk masa garansi dari genset tipe Iwata PWM ini, kita memberikan garansi selama 3 tahun untuk mekanikal dan 1 tahun untuk elektrikal. Nah, untuk cara perawatan genset ini sendiri, itu adalah para penonton hanya perlu mengganti part-part filter consumable-nya saja secara berkala dengan jangka waktu sekitar 250 jam. Dan pastinya tim after sales dari Indotara Persada akan siap membantu Anda. Jadi kesimpulan dari video ini, jika semisalnya para penonton memiliki kebutuhan genset yang serupa yang ada di samping kiri dan kanan saya, para penonton bisa langsung saja hubungi ke PT Indotara Persada. Nanti dari tim sales kami akan membantu handle kebutuhan para penonton. Nah, bagi para penonton yang penasaran melihat kedua produk ini terdapat di showroom kita yang berlokasi di Cikupa, Tangerang. Jangan lupa juga untuk komen jika para penonton ada ingin request kita pengen mereview produk apa lagi yang semisalnya para penonton penasaran. Para penonton bisa request mau kita next review produk apa, dan tim kami nanti akan mereview. Dan jangan lupa juga para penonton pastikan untuk subscribe ke YouTube channel PT Indotara Persada dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!